Dengeran dikit. Daripada itu. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Saya Leo kembali bersama dengan Anda ya. Selamat menikmati akhir pekan ini keluarga Gracia. Apa yang menjadi aktivitas Anda bersama dengan keluarga? Semoga semuanya di dalam satu nuansa sukacita. Keluarga Gracia, siang ini kita akan bersama-sama kembali dimotivasi dalam talk show inspirasi yang kami hadirkan bersama Stefanus Cahyanto SE yang akan berbagi cerita, memotivasi Anda, memberkati Anda sampai dengan nanti mendekati pukul 12 dalam waktu yang ada ini. Keluarga Gracia, Anda bisa mungkin bergabung, ingin menanyakan sesuatu, kemudian ingin share mungkin, Anda bisa langsung join aja di interaktif ya, di Suara Gracia FM lewat 0817-222-959. Dan program ini kami hadirkan lewat aplikasi Zoom, dan Anda bisa kembali menyimaknya nanti di YouTube channel Suara Gracia FM, dan juga lewat IGTV ya, Keluarga Gracia. Dan telah terhubung siang ini bersama narasumber yang selalu setia di hari Sabtu pertama ya, setiap bulannya. Selamat siang, Pak Steve. Selamat siang, Bang Leo. Shalom. Shalom, shalom alaikum. Gimana kabarnya bulan Februari? Oh, puji Tuhan, haleluya. Ini bulan yang sangat luar biasa. Bulan penuh kebahagiaan untuk sebagian orang. Tetapi juga tidak bahagia untuk sebagian orang juga. Oh gitu, kenapa sih sebenarnya? Ya, karena ya memang kondisi seperti ini kan masih terjadi di mana-mana ya. Apalagi sekarang ini kan ya musim hujan, Bang Leo. Setiap pagi hujan. Jadi ada orang mungkin yang merasa tidak bahagia. Nah, hari ini saya akan sharing tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Jadi semua orang mau bahagia, nggak ada yang mau hidupnya susah, nggak ada yang mau jangan sedih-sedih lah gitu ya Pak Steve ya? Iya betul. Bahagia itu sederhana saja, nggak usah susah-susah ya. Bahagia itu ketika Anda titik-titik-titik ya, isi sendiri gitu ya. Iya betul. Sesimpel apa yang mungkin menjadi sumber sukacita Anda. Baik, keluarga Gracia, sekali lagi untuk Anda yang mungkin sambil menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, bisa duduk bersama dengan keluarga Anda, suami, istri, pasangan Anda ya, dari dimanapun Anda berada siang hari ini, sambil mendengarkan program talk show motivasi. Saya percaya Anda akan jauh lebih diberkati lagi. Silakan, Pak Steve, untuk kita bersama-sama nih, gimana tentang topik kita siang ini? Oke. Baik, selamat siang keluarga Gracia, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat luar biasa buat Anda semua yang sedang menyimak program talk show motivasi ya bersama dengan saya Stefanus Cahyanto, nama panjang saya, nama pendek saya Steve, dan hari ini saya mau share kepada Anda tentang kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan yang sebetulnya kita bisa lakukan. Banyak orang pengen bahagia, Bang Leo. Ya, tapi mereka selalu mengukur kebahagiaan itu dengan tolak ukur yang sangat tinggi. Ya, sehingga mereka merasa kalau itu belum sampai berarti saya belum bahagia, saya belum menikmati kebahagiaan. Padahal sebetulnya untuk menjadi bahagia itu sederhana. Bagaimana kita bisa bahagia, positif, dan bukan cuma kita bahagia, tetapi juga kita bisa membahagiakan orang lain. Itu kan yang penting. Artinya kebahagiaan itu tidak hanya buat kita sendiri, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita, maupun orang lain yang mungkin saja jauh dari kita juga, mereka bisa merasakan bahagia. Nah, hari ini, di bulan Februari, orang bilang bulan kasih sayang. Ya, ada rasa penuh kebahagiaan ketika sudah menyambut hari kasih sayang. Apalagi kalau namanya juga mendekati tahun baru Imlek. Ada orang sudah menantikan ini sesuatu yang membahagiakan buat mereka. Ya kenapa? Ya pastinya akan dapat banyak angpau. Betul. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, sekarang Imlek kan dilakukan virtual. Ya, jadi yoginya virtual, angpaunya pun semuanya virtual. Ya, jadi mungkin menghindari tatap muka, menghindari kontak fisik dan sebagainya, kumpul-kumpul
Jadi sekarang lebih dilakukan secara virtual. Ya. Nah, hari ini saya akan share kepada Anda bagaimana sih kita bisa menikmati dan memahami kebahagiaan. Sekali lagi, bahagia itu dambaan setiap orang. Setiap orang pasti pengen bahagia. Tetapi bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang bisa membahagiakan diri kita sendiri dan juga bisa membahagiakan orang lain. Ya. Sederhana sekali. Nah, mari kita belajar sama-sama hari ini bagaimana kita bisa positif, bagaimana kita bisa hidup bermakna, bagaimana kita bisa membahagiakan diri kita dan juga orang lain. Nah, yang pertama, Bang Leo, yang pertama, kalau kita pengen membahagiakan diri kita juga dan juga orang lain, yang pertama adalah mari kita bisa berbagi ilmu atau berbagi informasi atau mencerdaskan orang lain, ya, supaya orang lain mendapatkan satu makna atau satu pembelajaran yang berharga dari apa yang kita bagikan. Bukan kita membodohi orang lain atau bukan kita membagikan berita palsu atau berita hoax yang itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan salah persepsi dan sebagainya. Nah, banyak orang sekarang ini terjadi benturan, terjadi konflik, teman dan teman bisa berantem, bisa musuhan, bisa hilang persahabatan. Kenapa? Karena apa yang kita bagikan, ilmu yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan kepada mereka adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna buat mereka. Adalah sesuatu yang tidak bermanfaat buat mereka. Sehingga apa? Sehingga terjadi sebuah keadaan yang tidak menyenangkan akhirnya. Ada berita-berita yang kita kirimkan, ada berita-berita yang kita bagikan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Dan ternyata berita itu bukan berita yang menggembirakan, bukan berita yang membahagiakan, tetapi berita-berita yang menakutkan, berita hoax, berita-berita yang mungkin tujuannya bercanda, tetapi itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya sebetulnya. Tetapi kalau kita ingin membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain, marilah kita belajar untuk membagikan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, kebahagiaan yang kita miliki, sukacita yang kita miliki kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa merasakan. Seperti hari ini, saya membagikan kebahagiaan saya membagikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya punya. Kenapa? Karena saya pun mendapatkannya juga bukan saya harus beli misalnya, bukan saya harus bekerja yang begitu keras, tidak. Kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan juga ilmu yang tanda petik gratis ya Bang Leo. Iya, betul. Nah, kalau kita misalnya mendapatkannya pun gratis, misalnya kita bisa belajar seperti sekarang ya, zaman internet, kita bisa cari informasi yang begitu banyak dari banyak orang. Ya kan, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, kita bisa mengajar orang lain, kita bisa memberkati orang lain dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, ya itu pasti akan membuat orang lain jadi lebih bahagia. Ya, menjadi orang merasa bahwa ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, daripada kita menyebarkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mungkin membuat orang lain jadi resah, membuat orang lain jadi berantem, kemudian terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran, bahkan teman dan teman bisa saling delkon, ya istilahnya delete kontak gitu kan, seperti itu. Nah, itu tidak akan membawa sebuah kebahagiaan yang bermakna atau kebahagiaan yang sederhana sebetulnya dalam hidup kita. Itu yang pertama, Bang Leo. Ya, yang pertama adalah berbagi ilmu, berita, kemudian juga mungkin kabar sukacita ya gitu ya, pastinya bukan sesuatu yang negatif, yang menakutkan ya. Kadang-kadang kita memang sering lebih cepat untuk memforward berita tersebut tanpa tahu, kita juga belum mengkonfirmasi bahwa berita itu benar atau tidak. Dan bahkan mungkin kita sendiri karena takut supaya orang lain juga waspada, kita share juga. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang kurang baik ya. Betul. Seperti Radio Suara Gracia, itu kan punya tagline, The Sound of Life. Artinya apa? Setiap yang disiarkan, setiap yang disampaikan, itu pasti ada kehidupan, ada kebahagiaan. Bayangkan kalau misalnya Radio Suara Gracia menyiarkannya yang serem-serem, berita-berita kecelakaan terus gitu kan, atau tanda petik ya berita-berita gosip, atau istilahnya berita-berita yang tidak terkonfirmasi. Orang yang mendengar juga bukan jadi bahagia, jadi ketakutan, jadi gemeteran, gitu, kepikiran, gitu kan. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, orang banyak lagi stres nih Bang Leo, karena kondisi pandemi. Nah, mari kita merubah sebuah tindakan kita untuk membahagiakan diri kita dan juga orang lain. Mari kita sebarkan
ilmu kita, pengetahuan kita, hal-hal yang baik, positif buat orang lain. Lewat apa saja, lewat status WA Anda, lewat Instagram Anda, lewat apa saja yang bisa Anda lakukan, yang bisa orang lain baca, yang bisa orang lain nikmati juga. Mari kita menyebarkan ilmu, menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang baik buat orang lain. Iya, Yang pertama. Cukup menarik Pak Steve di poin pertama ini gitu ya. Iya. Tapi sebagian orang mungkin berpikir begini, ilmu itu sangat mahal harganya gitu ya. Sekalipun mungkin bagaimana caranya kita supaya mendapatkan pengetahuan, entah belajar dari YouTube gitu, walaupun secara gratis gitu ya, atau kita mungkin belajar sama orang lain gitu, kita cari seseorang yang memang mungkin itu menjadi keahliannya. Tetapi bagi sebagian orang berprinsip bahwa ilmu itu mahal loh gitu. Kalau misalnya kita membagikan itu, saya aja mungkin bertahun-tahun mencari ilmu pengetahuan ini, skill ini cukup sulit gitu. Aduh, kalau misalnya saya bagikan secara gratis, enak banget gitu ya. Padahal bertahun-tahun pengalaman yang saya punya ini cukup mahal sebenarnya. Katanya pengalaman berharga itu cukup mahal gitu harganya. Gimana, Pak Steve? Ya, kalau saya punya prinsip begini. Ada satu sisi memang kita bisa tanda petik ya, ketika kita dapat ilmu itu, contoh misalnya, saya belajar tuh dari seorang trainer misalnya, saya menginvestasikan waktu, biaya yang begitu mahal. Kemudian kita membuka ruang trainer dan sebagainya. Masa saya mau kasih gratis begitu saja? Wah, saya dulu juga susah payah, saya bayar, saya sekolah, bayar mahal dan sebagainya. Nah, kalau prinsip saya adalah ada bagian di mana memang kita bicara secara profesional atau kita bicara secara jualan dalam tanda petik. Tetapi juga ada bagian di mana kita bisa membagikan ilmu kita untuk orang lain tanpa kita mengharapkan imbalan atau mengharapkan uang istilahnya. Itu yang namanya sebuah pelayanan, itu yang namanya sebuah sacrifice, pengorbanan. Kalau kita hanya berkata, saya mau dapetin uang sebanyak-banyaknya dari ilmu kita. Pertanyaan saya Bang Leo, ketika kita mati, ilmu itu akan dibawa sama siapa? Ilmu itu kan kita bawa mati? Enggak kan? Ya kan? Ya sudah, ketika orang itu meninggal, ya sudah, ilmunya tidak akan kemudian digeletakkan begitu kan? Tidak. Tetapi ketika kita mengajar orang lain, ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita memuridkan orang lain, misalnya dengan apa yang kita miliki, orang itu bisa mendapatkan ilmu yang kita punya. Kemudian suatu ketika kita udah tua, kita udah pensiun, kita udah nggak bisa apa-apa, terbatas. Kemudian maaf kata, kalaupun sampai misalnya orang itu meninggal, minimal dia punya warisan pada orang lain. Itu jauh lebih penting. Sama ketika Anda punya uang. Ketika Anda punya uang, ya Anda punya harta, ada bagian yang memang harus kita nikmati sendiri. Tapi juga ada bagian yang harus kita berikan kepada orang lain. Artinya berbagi dengan orang lain. Ya, berbagi ilmu itu boleh dikatakan sangat wajib sebetulnya buat kita. Jadi jangan kita berkata ilmu saya udah bayar mahal, masa saya mau kasih gitu kan. Nah, ketika Anda berbagi kepada orang lain, sebetulnya Anda sedang menginvestasikan hidup Anda dan membentuk hidup Anda. Dan saya percaya orang ketika belajar dari seseorang dan dia mendapatkan sesuatu yang gratis misalnya, tidak perlu dia bayar. Saya percaya mereka juga akan punya kesempatan suatu hari nanti mereka bisa berbagi lagi kepada orang lain. Jadi berbuat baik itu bukan berarti bahwa harus diukur untung ruginya. Saya kan begini, nanti kalau saya kasih begini. Enggak. Ya. Anggap aja kita berkorban, ya kan? Anggap aja kita, orang bilang sedekah ilmu. Anggap aja kita sacrifice pengorbanan kita dengan apa? Dengan ilmu saya. Saya nggak bisa kasih Bang Leo uang misalnya, tapi saya bisa kasih ilmu saya Bang Leo. Saya bisa kasih pengalaman saya. Itu kan jauh lebih penting. Ya kan, dari sekedar bicara masalah uang. Nah, itu. Oke. Satu lagi Pak Steve. Buat seorang leader, buat seorang pemimpin gitu ya. Ada begitu banyak mungkin bicara tentang artinya berbagi ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Berbagi kehidupan, sebuah pelajaran kehidupan juga memang kan menjadi sesuatu yang sangat bagus gitu untuk orang lain. Seperti siang hari ini kita kembali dimotivasi. Buat seorang leader, buat seorang pemimpin mungkin, baik sebuah perusahaan atau komunitas gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya sebuah manfaat yang akan diterima kalau misalnya katanya gini, seorang pemimpin yang baik adalah yang bagus itu mereka yang sanggup menciptakan pemimpin berikutnya. Tapi ada begitu banyak juga seorang pemimpin yang lemah dalam mentoring. Artinya hanya sekedar mengawasi, mereka hanya sekedar kamu harus jadi begini, target-target yang ada. Bagaimana dengan hal seperti ini, Pak?
Ya, kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita pengen juga hidup kita bahagia, kemudian kita juga bisa membahagiakan orang lain. Ya, ciptakanlah pemimpin juga. Ya, Hmm. pemimpin melahirkan pemimpin. Hmm. Ketika misalnya saya adalah seorang leader, ya saya juga harus meregenerasi atau saya harus menciptakan siapa sih nanti pengganti dari saya. Kenapa? Karena pemimpin itu kan tidak ada yang abadi, Bang Leo. Iya, Dia akan dia akan berhenti karena dia pensiun, dia akan berhenti karena usia dan sebagainya. Alangkah berbahayanya ketika ada sebuah perusahaan, sebuah organisasi, pemimpin ini dia hanya mau single fighter dan dia tidak mau mencetak pemimpin-pemimpin muda. Nah, yang sekarang ini adalah yang menjadi orang banyak lemah adalah ketika si orang ini, pemimpin ini kemudian pensiun, kemudian dia meninggal, perusahaannya langsung habis atau misalnya keluarganya langsung bermasalah. Kenapa? Karena tidak bisa mewariskan ilmu, mewariskan gaya kepemimpinan kepada juniornya atau kepada bawahannya. Iya. Nah, banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, oleh karena itu penting ketika misalnya saya di keluarga atau misalnya siapapun di komunitas, ya kita benar mementor. Untuk apa? Untuk menciptakan seorang pemimpin lagi. Di mana? Ya, kita tidak tahu nanti dia akan memimpin di mana. Iya. Supaya apa? Supaya keberlangsungan dari proses itu tidak berhenti kepada satu orang, tapi bisa diwariskan kepada orang yang kedua, bahkan orang yang ketiga. Orang bilang gini, ini adalah perusahaan yang terus bergerak maju turun-temurun sampai generasi kesekian. Padahal belum tentu yang meneruskan itu keluarganya. Mungkin stafnya yang berpotensi. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sebagai seorang leader kita merasa, wah, nanti ini kalau saya begini, nanti saya kepemimpinan saya loh. Kepemimpinan ada masanya kok. Anda kan tidak mungkin jadi direktur terus-terusan. Pasti kan suatu ketika bisa pensiun. Kalaupun Anda sebagai seorang owner gitu kan, sebagai seorang pemilik perusahaan, kan juga suatu ketika Anda pensiun, udah tua gitu kan, udah nggak punya kekuatan secara fisik untuk memimpin perusahaan, ya mau tidak mau harus diwariskan kepada orang lain. Buatlah orang lain juga bahagia dengan apa yang bisa Anda berikan buat mereka. Salah satunya adalah lewat ilmu yang bisa kita transferkan buat mereka. Iya, baik. Jadi jangan sampai kita punya satu persepsi yang mengatakan kalau nanti saya berbagi, jangan-jangan nanti saya didepak gitu ya, dikudeta. Iya, iya. Janganlah. Ya, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Itu yang membuat kita jadi nggak bahagia kan. Kepikiran nanti kalau saya begini, udahlah. Ya, segala sesuatu percayalah. Tuhan itu punya plan yang sangat baik. Ya, kalaupun misalnya ada terjadi seperti itu, ya bisa terjadi. Tapi kan kasusnya sekian berbanding sekian. Iya. Jadi pikirkanlah ketika kita berbagi ilmu tuh, apalagi kalau yang kita mentoring, yang kita berikan ilmu, mereka jauh lebih luar biasa gitu ya Pak Steve ya. Iya. Jadi kan kita bisa memilih juga Bang Leo. Misalnya Bang Leo mau mentoring seseorang, kan kita bisa lihat selama dia di mentoring dia seperti apa, dia setia apa enggak, dia tahan uji apa enggak. Yeah. Kalau misalnya dia tidak mau di-mentoring, kesetiaannya kita bisa lihat sepertinya dia tidak setia, ya pasti akan kelihatan, pasti akan tersisi dengan berjalannya waktu. Tapi kalau dia setia, dia tahan, di-mentoring, ya dipantau terus gitu ya, diuji, kemudian dikasih pembelajaran, mungkin dimarahi juga gitu, dan dia tahan uji, tahan banting, kemudian dia setia, ya dia calon pemimpin menurut saya. Oke, baik. Di poin yang pertama ini, keluarga Grasi ya adalah berbagi ilmu ya. Jadi jangan sampai kita menahan ilmu yang ada, sekalipun mungkin kita punya invest yang cukup banyak untuk meraih ilmu yang kita sudah dapatkan, tetapi ingat bahwa jauh lebih menyenangkan ketika kita dapat menjadi berkat bagi orang lain lewat apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita berbagi, dan orang tersebut justru lebih diberkati dengan apa yang kita berikan, yang kita sharekan dari kehidupan kita. Itu yang pertama ya Pak Steve ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua nih, untuk kita menjadi orang yang bahagia sekalipun pandemi. Ya. Poin yang kedua adalah sebagai manusia, sesama manusia gitu. Alangkah baiknya kalau tadi kita kan berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua adalah karena kita adalah manusia sosial, maka kita harus bisa saling belajar, Bang Leo. Kita bisa saling belajar dari orang lain. Satu sama lain kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, ya. Bukannya kita kemudian bertengkar atau ribut masalah hal-hal yang receh, remeh-temeh, gitu apa ya, punya gitu-gitulah.
hal yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, tapi diperdebatkan sampai terjadi pertengkaran yang sangat sangat besar. Yang tadi makanya saya bilang sampai ada delete kontak, itu kan harusnya nggak boleh terjadi. Ya kalau kita saling ingin membahagiakan orang lain, mari kita berbagi pengalaman. Kalau tadi kan berbagi ilmu, ini kan kita bisa saling belajar. Saya belajar dari Bang Leo. Kelebihan Bang Leo apa? Oh seperti ini, saya belajar. Bang Leo bisa belajar dari saya. Kelebihan saya apa? Kita saling belajar. Ya, yang kurang jangan ditiru. Tetapi yang bagus, yang baik, sekecil apapun, kalau itu bermanfaat buat saya akan tiru, gitu kan? Kenapa? Karena itu akan memberikan sebuah dampak yang positif buat saya. Akan memberikan sebuah aura positif dan investasi buat saya. Jangan apa-apa bertengkar, baru hanya ngomong sebentar, kemudian udah ribut. Nah ini akan membawa aura yang sangatnya baik, membawa aura yang kurang enak lah. Di mana orang akan bahagia bersama dengan kita ketika kalau bertemu dengan kita bawaannya malah ribut terus. Kalau ngobrol jadi ujung-ujungnya bertengkar. Bukannya sharing, bukannya happy bareng gitu ya. Bukannya banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa dibagikan, ujung-ujungnya ribut. Yang diributin hal-hal yang sepele misalnya, ya kan? Hanya hal yang ini apa sih, gak prinsip, tapi dia mempertahankan pendapatnya. Oh nggak bisa, menurut saya begini. Itu kan sebetulnya hal yang nggak perlu. Yang tadinya kita mau happy jadi nggak happy gitu. Kenapa? Karena ya situasinya nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa kumpul, ketemu dengan teman misalnya, atau bisa ngobrol, video call, kemudian kita bisa saling cerita, pengalaman. Gue punya pengalaman nih, kemarin begini. Orang akan dikuatkan. Orang akan menjadi merasa bahwa wah saya punya sesuatu yang membahagiakan buat saya. Dan orang yang bercerita juga akan merasa bahwa saya bahagia loh bisa cerita sama kamu. Saya punya pengalaman, saya bisa berbagi buat saya sesuatu yang luar biasa. Jadi yang kedua adalah mari saling berbagi hidup lah istilah saya kan. Jangan kita berbagi masalah yang tidak perlu kita perdebatkan. Untuk hal-hal yang itu nggak usah. Ya nggak usah debat politik, nggak usah debat masalah hari ini hujan apa mendung. Ya nggak usah. Mau hujan-hujan, mau panas-panas. Yang penting kita nikmatin aja. Ya istilah saya gini, pokoknya kumpul nggak kumpul, yang penting happy, udah gitu aja. Ya mau kumpul kita happy, nggak kumpul ya kita happy. Nah simple as that. Maksudnya sesimpel itu kalau kita pengen bahagia. Itu Bang. Iya, tapi bicara tentang belajar gitu ya pasti ya. Banyak orang juga mahal sebenarnya untuk belajar gitu ya. Udah gue bisa cuma segini kok, bisanya ya. Cara ini aja udah cukup kok buat saya berhasil gitu ya. Ngapain gue harus belajar dari si A, si B, apalagi misalnya kamu belajar loh sama si C ini gitu. Harus dengan rendah hati kamu belajar misalnya gitu. Padahal mungkin orang tersebut merasa saya punya sesuatu yang mungkin ya selama ini sudah dalam hal yang cukup tepat gitu. Bagaimana dengan prinsip-prinsip seperti ini pasti? Tidak ada manusia yang sempurna Bang Leo. Tidak ada manusia yang punya segalanya. Nggak ada. Saya jamin tidak ada manusia yang punya segalanya, kemudian dia merasa superior lebih dari segalanya. Kalau misalnya dia merasa, oh saya lebih pintar, oke. Oh saya lebih ini, oke. Tetapi coba lihat, perhatikan. Mungkin ada sisi yang sederhana dari seseorang yang Anda perlu belajar. Ada sisi sederhana dari orang-orang tertentu yang Anda juga perlu belajar. Contoh, maaf ya. Misalnya gini, apa yang Anda bisa pelajari dari seorang, maaf ya, gelandangan? Apa yang Anda bisa pelajari dari mereka? Mungkin kita akan bilang, apa? Oh dia gelandangan, ya kan, tidur di pinggir jalan, atau misalnya apa yang Anda bisa pelajari dari seorang pemulung misalnya? Apa gitu? Apa? Mereka punya apa? Oh saya kan punya segala-galanya, saya lebih dari mereka. Tapi kenapa saya harus belajar dari gelandangan? Kenapa saya harus belajar dari seorang pemulung misalnya? Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Ya kita bisa belajar sesuatu dari hidup mereka. Kenapa saya bilang itu? Coba perhatikan. Contoh misalnya orang gelandangan tidur di emper jalan, gitu kan, makan seadanya dan sebagainya. Ya, pertanyaannya, kok mereka kuat ya, gitu? Kena angin, kena hujan dan sebagainya. Kok daya tahan tubuh mereka kuat? Kenapa? Ya karena mereka mungkin nggak ada yang dipikirin, Mereka nggak mikirin masalah. Mungkin dia juga nggak mikir ini COVID lah, pandemi lah dan sebagainya. Mungkin mereka hidupnya ya sudah, pokoknya saya hidup dengan apa yang ada dengan saya. Saya cari makan, saya ketemu makan, ya udah saya makan. Saya nggak perlu mikirin siapa presidennya, saya nggak perlu mikirin masalah A, masalah B. Ya dia hidupnya happy-happy aja gitu misalnya dengan apa yang ada.
Nah, seringkali kita nggak bisa belajar dari itu. Kita sudah dikasih sesuatu sama Tuhan banyak, tapi kita masih menginginkan hal yang sebetulnya kita nggak perlu pikirin nanti. Tapi kita udah pikirin dari sekarang, sehingga apa ujung-ujungnya kita jadi apa? Jadi stres, jadi tekanan batin. Yeah. Kita bisa belajar dari siapa saja, dari orang yang sederhana. Bahkan Tuhan pernah bilang, kamu bisa belajar dari anak kecil. Yeah. Coba kamu belajar dari seorang anak kecil. Lihat belajar. Kita belajar dari seorang anak kecil. Kita bisa belajar dari hewan. Ya kan? Kita bisa belajar dari hewan. Yeah. Terserah Anda mau belajar dari hewan apa. Misalnya mau Raja Wali kayak yang bagus-bagus. Dari singa atau dari kucing misalnya. Dari ayam pun Anda bisa belajar. Ya. Kenapa ayam bisa belajar? Ayam tuh kalau bangun pagi-pagi. Ya kan? Kalau siang rezekinya dipatok ya. Jam 4 sudah berkokok gitu kan. Pagi-pagi lah. Makanya kan. Jadi dari segala hal, kita nggak boleh jadi orang yang sombong dan berkata, saya udah punya segalanya Bang Leo. Otak saya udah encer kok. Jangan salah. Ya. Ingat, orang yang kita anggap remeh sekalipun, dari pembantu rumah tangga misalnya, dari supir kita sekalipun, kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa belajar dari kesetiaannya. Kita bisa belajar dari kerajinannya. Kita bisa belajar dari ketelitiannya. Itu kan kecil, hal-hal yang sederhana yang nggak kelihatan. Tapi itu kita bisa pelajari. Oh iya ya, saya tuh orangnya nggak teliti. Tapi ini supir saya ini orangnya teliti. Di mana saya naruh barang, dia bisa tahu. Saya juga lupa, tapi dia bisa tahu misalnya. Dia bisa ingat nama-nama jalan dan sebagainya. Ada apa di kiri dan kanan, dia bisa tahu. Oh, saya buru-buru ingat. Nah, kan kita bisa belajar dari ketelitiannya, dari keseriusannya memperhatikan sesuatu. Itu Bang Leo. Jadi kita jangan merasa bahwa kita punya segala-galanya. No. Tidak ada manusia sempurna. Kita nggak punya segala-galanya. Tapi kita bisa belajar dari orang lain. Baik. Itu. Ya, jadi keluarga Gracia yang poin kedua ini adalah satu dengan yang lain harus mau saling belajar. Percayalah bahwa mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, ada orang-orang yang mungkin di bawah kita ya pasti ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar sesuatu sekecil apapun dari orang tersebut. Pasti ada sesuatu yang sekalipun kecil kita bisa pelajari dan mungkin itu justru bisa memperlengkapi kehidupan kita. Jadi itu keluarga Gracia. Jangan menganggap remeh yang lain ya. Dan belum tentu juga, tadi pasti bilang, kita tuh bukan manusia yang sempurna. Kita perlu orang lain. Untuk apa? Untuk belajar sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian pasti itu yang kedua ya. Poin yang pertama tadi berbagi ilmu. Yang kedua adalah saling belajar. Kemudian yang berikutnya bagaimana supaya kita menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang menghargai perbedaan, Bang Leo. Orang yang bisa bertoleransi dengan orang lain. Iya. Ya, tidak bisa kita memonopoli agama kita, tidak bisa kita memonopoli suku kita misalnya, tidak bisa kita memonopoli warna kulit kita. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menghargai perbedaan dalam banyak hal dengan orang lain. Baik. Kenapa? Karena seringkali hanya gara-gara perbedaan membuat orang jadi berkonflik sehingga orang nggak bahagia. Ketika kita punya kelompok, ketika kita punya kebenaran, janganlah kebenaran itu menjadi sebuah monopoli hanya milik kita sendiri. Orang lain misalnya salah. Iya. Kalau kita ingin bahagia dan kita juga bisa melihat orang lain bahagia, mari kita saling menghargai sebuah perbedaan. Nah, hari-hari ini coba perhatikan di bangsa ini sedang banyak hal hanya gara-gara masalah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan banyak hal, terjadi konflik, terjadi gesekan, terjadi keributan, terjadi pertengkaran, sesama teman bisa saling bermusuhan hanya karena perbedaan. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi berbahagialah kalau misalnya saya dilahirkan sebagai orang yang berkulit putih misalnya. Dan berbahagialah juga Anda ketika Anda dilahirkan sebagai orang yang berkulit misalnya coklat, sawo matang, atau mungkin hitam. Apa yang kita perlu pelajari? Ya mari kita saling menghargai. Saya menghargai orang dengan warna kulit yang berbeda. Saya menghargai orang dengan latar belakang suku yang berbeda. Saya belajar menghargai orang dengan latar belakang agama yang berbeda. Artinya setiap orang punya ciri khas, punya keunikan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu nggak bisa dirubah. Ya, kalau saya bisa dilahirkan sebagai orang keturunan Chinese misalnya, saya nggak mungkin kan, saya harus merubah suku saya, nggak mungkin. Kalau saya lahir dari orang Sunda atau orang Jawa, nggak mungkin kemudian saya bilang, saya mau dikasih marga
marga Siregar belakangnya, ya nggak bisa, ya kan? Kalau misalnya Anda memang dari keturunan sudah keturunan Batak atau keturunan Sumatera dan sebagainya, ya sudah nikmati saja. Itu sebuah warna yang harus dipersatukan, dan ketika disatukan sama-sama itu menjadi semakin indah dan kita akan lebih bahagia. Ya, jadi kita hargai saja. Kita berteman dengan siapa saja, dan jangan kita berkata, saya mah pengen berteman dengan orang yang semarga, ya nggak bisa. Atau kita hanya pengen berteman dengan orang yang sama-sama kulitnya warnanya sama, ya nggak bisa juga. Semakin kita bisa berbau dengan orang lain, menjalin toleransi, saling menghargai, tidak memonopoli bahwa ini milik saya, wah ini hanya milik orang Jawa misalnya, ini hanya milik orang suku tertentu, ya nggak bisa. Orang lain nggak bisa itu kontrak, nggak bisa. Ya, kita harus bisa menerima. Bayangin ya, kalau bisa kita kumpul, ya kita bisa guyon dengan berbagai macam latar belakang teman gitu ya. Mau kaya, mau miskin, maaf kata, mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau kurang cantik, kita bisa berbaur. Wah, alangkah bahagianya Bang Leo. Indah sekali. Iya. Iya kan? Sesimpel itu kita bahagia. Apa kita bahagia susah-susah cari yang ribet, yang yang susah-susah. Simpel aja. Susah dibuat sendiri ya. Ya, nah seringkali itu betul. Seringkali kita melihat bahwa sepertinya kita yang benar, kelompok kita yang benar, yang lain nggak benar. Kelompok kita yang paling oke, yang lain nggak oke. Nggak bisa. Kalaupun misalnya ada orang lain kurang oke dari kita, tetap kita menerima sebuah perbedaan. Kekurangan orang lain harus kita terima. Ya, ketika kita berteman, ketika bersahabat, berkomunitas, jangan kemudian ada sekat-sekat. Yang pintar kelompok ini, yang sedang kelompok ini, yang bodoh kelompok sana gitu kan. Yang bodoh nggak bisa mendekati yang pintar nggak mau mendekati yang bodoh. Iya. Itu tidak akan menciptakan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Iya. Ya, gitu. Jadi keluarga Gracia memang sekali lagi sama seperti yang kedua ya, tadi saling belajar, dan hal berikutnya adalah supaya kita juga memang punya rasa saling menghargai satu dengan yang lain, ya tidak memandang rendah dan lain sebagainya ya, keluarga Gracia. Baik, pasti kita akan break sejenak untuk kita kembali nanti lanjutkan talk show motivasi siang hari ini, dan keluarga Gracia Anda terus setia bersama dengan kami sampai dengan nanti mendekati pukul 12 ya. Ada beberapa pariwara dulu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Pak. Ya. Timernya habis Timer apa? Timer Zoom tak? Iya, soalnya ini kayaknya kan 3 akun ya.